Laman google.com hari ini menampilkan dudul seorang pria yang sedang memegang timer dan ilustrasi cuci tangan pada huruf O kedua pada logo Google. Nah, dudul Google tersebut adalah bentuk penghormatan dunia kepada seorang dokter yang bernama Ignaz Semmelweis yang memiliki hubungan kuat dengan aksi cuci tangan dengan benar, di mana akhir-akhir ini kegiatan tersebut digalakan sebagai bentuk pencegahan terhadap virus COVID-19. Sebenarnya, siapa itu Ignaz Semmelweis? Apa hubungannya dengan cuci tangan? Ya, Lahir di Budapest, Hongaria pada 1 Juli 1818 dengan nama Ignaz Philipp Semmelweis. Ia merupakan seorang dokter asal Hongaria keturunan Jerman yang menempuh pendidikan di University of Vienna dan University of Budapest. Pada tahun 1857, ia menikahi seorang perempuan bernama Maria Wendenhofer dan dikaruniai 5 orang anak dari pernikahan tersebut. Keempat anaknya itu adalah Antonia, Maria, Ignaz, Margit, dan Bella. Setelah merebaknya virus COVID-19 ke seluruh dunia, gerakan cuci tangan yang benar menjadi salah satu cara mencegah penyebaran dan penularan virus mematikan tersebut. Tahukah kalian jika gerakan cuci tangan tersebut pertama kali dipelopori oleh Ignaz Semmelweis pada 20 Maret 1847 silam? Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Helmut Witschewski dan Manfred Skop tahun 1847, Semmelweis mempostulatkan atau mengasumsikan teorinya mengenai cara cuci tangan yang benar pada saat itu. Jika perubahan patologis anatomi yang diamati dalam tubuh seorang wanita yang meninggal saat melahirkan, bayi yang baru lahir, dan dalam temuan otopsi, seorang temannya bernama Jacob Kolecka adalah sebuah entitas secara morfologis dan klinis. Wah, istilah yang sangat rumit ya. istilahnya enggak rumit, tapi otak kamu aja yang sempit. Semmelweis pernah bekerja di Rumah Sakit Umum Vienna setelah mendapatkan gelar dokternya pada tahun 1837. Pada tahun 1846, Semmelweis menjadi asisten seorang profesor bernama Johann Klein dan memimpin klinik bidan di sana. Pada saat itu, muncul sebuah penyakit sejenis demam yang sangat berbahaya dan memiliki tingkat kematian yang tinggi, terutama pada ibu yang melahirkan. Penyakit demam yang mewabah di rumah sakit itu belakangan diketahui sebagai demam puerperal atau infeksi postpartum. Demam puerperal adalah infeksi bakteri yang menyerang saluran reproduksi perempuan setelah melahirkan atau keguguran dengan gejala demam tinggi melebihi 38 derajat Celcius, sakit perut, dan keluarnya cairan dari vagina yang berbau tidak sedap. Demam ini biasanya terjadi dalam kurun waktu 24 jam, dalam rentang waktu 10 hari setelah melahirkan atau kelahiran. Dalam kesimpulannya, Semmelweis menyatakan jika demam ini terjadi akibat dari dokter yang memeriksa pasien, tak terkecuali ibu yang melahirkan dengan tangan yang kotor setelah melakukan tindakan operasi atau otopsi. Semmelweis juga menyimpulkan jika dokter bedah adalah orang yang membawa materi infeksius seperti bakteri, virus, atau mikroorganisme lainnya. Melalui tangannya, para dokter bedah tadi berhasil menginfeksi pasien yang juga merupakan seorang ibu yang sedang melahirkan. Wah, sangat beresiko sekali ya. Jadi bagi kalian, mohon jaga kebersihannya agar tidak merugikan orang lain. Betul gak? Bisa aja nih tukang urut. Demam puerperal yang sering terjadi pada pertengahan abad ke-19 itu seringkali berakibat fatal. Itulah mengapa Semmelweis mengusulkan supaya dokter yang hendak menangani pasiennya harus mencuci tangan terlebih dahulu dengan larutan kapur yang terklorinasi atau kalsium hipoklorit atau kaporit. Usulan tersebut ternyata sejenak berhasil menunjukkan pengaruh yang baik, di mana berkat infeksi tangan tadi mampu mengurangi tingkat kematian hingga di bawah 1%. Namun, pengamatan atau usulan tersebut tak begitu saja dapat diterima di kalangan para medis. Beberapa dokter merasa tersinggung dengan usulan cuci tangan tersebut dan banyak komunitas dokter yang menolak gagasan cuci tangan itu. Karena Semmelweis tidak dapat menjelaskan secara ilmiah mengapa penemuannya bisa menurunkan tingkat kematian.
Sejak tahun 1861, Samuel Lewis mengidap depresi dan gangguan kejiwaan yang membuatnya sering melamun. Dalam buku yang ditulis oleh K. Caldwell Carter dan Barbara R. Carter berjudul Childbirth Fever: A Scientific Biography of Ignaz Samuel Lewis karena mendapatkan kritik negatif dari luar negeri. Samuel Lewis menghujat serta menuduh mereka yang mengkritiknya sebagai pembunuh yang tidak bertanggung jawab. Bahkan dalam buku Etiology, Concept, and Prophylaxis of Childbirth Fever yang diterjemahkan oleh Kak Caldwell Carter, Samuel Lewis juga menghujat orang-orang yang tadi sebagai orang bodoh. Di tahun 1865, ketika perilakunya makin mengesalkan dan mempermalukan rekan-rekannya, Samuel Lewis dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa dan meninggalkan dunia akibat piamia setelah dipukuli hingga meregang nyawa oleh penjaganya. 14 hari setelah ia dikirim ke rumah sakit tersebut, ia meninggal di usianya yang masih terbilang muda, yaitu 47 tahun. Setelah kematiannya, usulan Samuel Lewis beberapa tahun lalu mengenai cara cuci tangan yang benar baru bisa diterima oleh masyarakat luas. Hal ini berkat Louis Pasteur yang berhasil membuktikan kebenaran teori kuman dan Joseph Lister yang melakukan operasi dengan metode higienis. Saat ini ketika virus COVID-19 menjadi pandemi global, banyak orang dan praktisi kesehatan yang mulai menggalakkan aksi cuci tangan yang benar agar tidak mudah terjangkit virus mematikan tersebut. Tentu, aksi cuci tangan tadi menjadi salah satu bentuk pencegahan virus COVID-19 paling tren di dunia saat ini. Ignaz Samuel Lewis mendapat julukan sebagai Savior of Mothers atau Juru Selamat para Ibu berkat penemuannya tersebut. Tak hanya itu, kemenangan bakteriologi yang dimulai setelah kematiannya juga membuat ia mendapat julukan sebagai Genial Ancestor of Bacteriology. Kita sangat berterima kasih kepada Ignaz Samuel Lewis berkat penemuannya tersebut yang sangat bermanfaat bagi kita saat ini. Bagaimana jika tidak ada penemu cuci tangan? Mungkin COVID-19 ini bakal bisa menjadi ancaman yang terbesar bagi dunia ini. Ya kan? Iya, benar sekali. Oke, itu tadi adalah 5 fakta unik mengenai sang penemu cuci tangan dengan benar, yaitu Ignaz Samuel Lewis. Karena berkat temuannya tersebut, kita jadi bisa memanfaatkannya untuk menjaga kebersihan dan juga kesehatan tubuh kita agar terhindar dari segala virus atau penyakit. Terima kasih Ignaz Samuel Lewis. Semoga jasamu akan selalu bermanfaat dan akan selalu dikenang.